Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, kita melanjutkan kajian kita sahih targhib wa tarhib. Itu kita masuk hadis yang ke-76. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mathala ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilm kamathali ghaythin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a وأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Musa, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan apa yang Allah utus aku dengannya berupa hidayah dan ilmu seperti air hujan yang menimpa tanah. Maka di antara tanah itu ada tanah yang subur, bisa menerima air, menumbuhkan tanaman dan rumputan yang banyak. Dan di antaranya ada yang keras, dia hanya bisa menampung air. Maka Allah pun memberikan manfaat dengannya kepada manusia, sehingga manusia bisa minum darinya, bisa memberi minum, dan untuk tanaman-tanaman mereka. Dan ada lagi tanah yang ketiga, ia itu adalah tandus dan licin, tidak bisa menahan air, tidak pula bisa menumbuhkan tanaman. Yang demikian itu perumpamaan seperti orang yang fakih, yang paham dalam agama Allah dan bermanfaat. Ya, maka Allah pun memberikan manfaat atau bermanfaat untuknya apa yang Allah utus aku dengannya, sehingga ia berilmu dan mengajarkan ilmu. Dan perumpamaan orang yang tidak memahaminya dan tidak menerima hidayah Allah yang ya Allah utus aku dengannya. Dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita perumpamaan yang luar biasa. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia memberikan perumpamaan antara ilmu dan hidayah ya dengan tanah. Jadi hati manusia itu seperti tanah, saudaraku.
Maksudnya Rasulullah SAW mengumpamakan ya hati itu bagaikan tanah, dan mengumpamakan ilmu itu bagaikan air hujan, saudaraku sekalian. Subhanallah. Dan ini sungguh perumpamaan yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena air hujan itu sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Tanah sangat membutuhkan air hujan. Ketika hujan itu tidak turun lama, tanah akan kering dan kerontang. Bahkan tanaman-tanaman akan mati. Bahkan makhluk hidup yang ada di atas tanah itu pun juga akan mati, ya. Namun ketika tanah tersebut, ya, tanah yang tandus, tanahnya ini tidak dipelihara, tanahnya kering, tanahnya tandus, licin. Ketika Allah turunkan air hujan, ternyata air hujan tidak bermanfaat untuk tanah tersebut. Sama halnya dengan hati yang kering, hati yang tandus, licin, penuh dengan syahwat, penuh dengan hawa nafsu, ya, tidak bisa menerima lagi hidayah. Ketika datang ilmu, ya, dia tidak bisa menerimanya. Subhanallah. Allah mengumpamakan ilmu dan hidayah bagaikan air hujan yang sangat bermanfaat sekali. Dan Allah mengumpamakan hati manusia seperti tanah. Maka ya akhi, Rasulullah menyebutkan bahwa tanah itu ada 3 macam. Ada tanah yang subur, gembur, di mana tanah itu bisa menerima ya air hujan dengan baik. Bahkan ia bisa menumbuhkan tanaman dan berbagai macam rumputan yang banyak. Subhanallah. Ada lagi tanah yang keras. Dia tidak banyak bisa mengambil manfaat dari air tersebut. Tapi dia hanya bisa menampung. Sehingga orang-orang bisa mengambil manfaat darinya. Untuk minum, untuk memberikan yang minuman, untuk pengairan dan yang lainnya. Tapi tanah itu sendiri, hati itu sendiri kurang mengambil manfaat dari ilmunya. Ini perumpamaan orang yang banyak ilmunya, namun dia kurang mengambil manfaat dari ilmu yang dia kuasai tersebut. Dan ada lagi tanah yang subhanallah ternyata tandus, ya, tidak bisa menerima air, tidak bisa menampung juga air. Ya, ketika air hujan itu turun, apa yang terjadi? Ya, dia langsung mengalir. Maka dari itu ya akhi, kalau kita ingin mengetahui bagaimana cara menggemburkan tanah dan menyuburkan tanah, maka kita ingin bagaimana caranya menjadikan hati kita ini hati yang subur, maka tidak ada bedanya dengan tanah. Lihatlah bagaimana tanah, ya, agar menjadi subur dan gembur. Tanah itu harus dicangkul, ya. Kemudian apa? Setelah itu diberikan pupuk, ya. Demikian pula hati. Hati kita ini, akal Islam azani Allah wa yakum, harus dicangkul. Cangkul dengan apa? Ya, dicangkul dengan membiasakan diri kepada kebaikan, saudara. Dan diberikan pupuk yang bermanfaat. Makanan-makanan hati. Ya. Nah, ketika air hujan berupa ilmu itu datang, hati kita sudah siap untuk menerima ilmu. Oleh karena itulah ya akhi, ya, ini menunjukkan agar tanah bisa menerima air dengan baik, berarti harus dipersiapkan tanah itu terlebih dahulu. Demikian pula apabila kita ingin menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita persiapkan terlebih dahulu adalah hati untuk menampung ilmu. Ya. Bayangkan kalau tanah itu banyak penyakitnya, banyak hamanya. Ketika air hujan turun, lalu tumbuhlah tanaman. Kira-kira tanamannya bagus tidak? Kurang bagus dia.
Kenapa? Karena tanahnya kurang bagus, tanahnya banyak hamanya. Dia tidak dipersiapkan tanahnya untuk menerima air hujan tersebut. Demikian pula hati, ketika banyak penyakitnya, ada penyakit cinta dunia, ada penyakit syahwat, ada penyakit hawa nafsu, ya, ada penyakit kesombongan, keangkuhan, rasa ujub, ya. Ketika ilmu datang, walaupun ada tanamannya, tetap saja tanamannya tidak tumbuh dengan sangat bagus. Ya, ada orang yang hatinya banyak penyakitnya. Ketika menuntut ilmu bukannya menimbulkan ketawaduan, tapi ketika menuntut ilmu malah menimbulkan kesombongan dan keangkuhan. Na'udzubillah. Ada orang yang ketika menuntut ilmu karena hatinya banyak penyakitnya, sehingga ilmunya tidak bermanfaat, dia tidak bisa mengamalkan ilmu. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala ya kisahkan tentang kisah si Bal'am dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-A'raf 176 dan 177. Allah mengatakan ya 175 atau 176 seingat saya ya. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Allah mengatakan, bacakan kepada mereka ya tentang kisah orang yang sudah kami ajarkan kepadanya ayat-ayat kami, lalu ia lepas dari ayat-ayat kami. Lalu setan pun mengikutinya dan jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. Kata Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ini Allah mengisahkan tentang seorang laki-laki yang bernama si Bal'am. Dia dari kalangan Banu Israel. Dia diberikan oleh Allah, diajarkan oleh Allah ayat-ayat tentang Taurat. Dia menguasai Taurat. Tapi kemudian si Bal'am lepas dari ayat-ayat Allah itu. Kenapa si Bal'am bisa lepas? Dalam ayat selanjutnya Allah menyebutkan sebab utamanya. Allah berfirman, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami tersebut. Akan tetapi dia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Ternyata si Bal'am ini dia menuntut ilmu, tapi sayang dia tidak membersihkan hatinya untuk bisa menampung ilmu dengan baik. Ternyata di dalam hati si Bal'am dipenuhi dengan cinta dunia dan mengikuti hawa nafsu. Maka Allah mengatakan walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Akhirnya ilmunya nggak ada manfaatnya, saudara. Nggak ada manfaatnya. Maka demikian pula kalau kita ingin menuntut ilmu ya akhi, persiapkanlah bejana hati kita dengan benar. Bersihkan bejana itu dari kotoran-kotoran syahwat, dari kotoran-kotoran hawa nafsu, dari kotoran-kotoran kesombongan dan keangkuhan, dari kotoran-kotoran ya berupa cinta dunia yang berlebihan. Wallahi ya akhi, siapapun yang menuntut ilmu tapi ia tidak membersihkan bejana hatinya itu, maka ilmu itu hampir-hampir tidak ada manfaatnya untuk hidupnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan dalam hadis ini. Rasulullah bersabda, Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm. Sesungguhnya perumpamaan apa yang Allah utus aku dengannya berupa hidayah dan ilmu. Ini menunjukkan ya bolehnya memberikan perumpamaan. Karena dengan adanya perumpamaan itulah semakin jelas ya, semakin kita faham. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Allah tidak malu
untuk memberikan perumpamaan walaupun dengan seekor nyamuk atau lebih besar darinya. Karena dengan perumpamaan itulah ada yang Allah pahamkan, ada yang Allah sesatkan. Di sini Rasulullah bersabda memberikan pengumpamaan. Sesungguhnya perumpamaan apa yang Allah utus aku dengannya berupa hidayah dan ilmu. Apa perumpamaannya? Kamathali ghaithin, seperti air hujan. Artinya hidayah dan ilmu itu seperti air hujan yang bermanfaat untuk kehidupan manusia, untuk tanah, untuk tanaman, untuk binatang dan yang lainnya. Demikian pula ilmu bermanfaat untuk semuanya. Ya, ilmu bermanfaat untuk manusia, untuk binatang, untuk tanaman, untuk ikan-ikan. Makanya dari itulah, sebagaimana pernah kita sudah bacakan hadisnya, bahwa yang ada di langit dan di bumi, yang memohonkan ampunan untuk orang yang berilmu dan menuntut ilmu. Sampai-sampai kata Rasulullah, ikan yang ada di lautan. Sampai-sampai kata Rasulullah, semut-semut yang ada di dalam lubang. Subhanallah. Kenapa? Karena manfaat ilmu itu manfaatnya untuk semuanya. Sebagaimana hujan pun bermanfaat untuk semuanya. Ya, untuk tanaman, untuk binatang, untuk manusia. Mereka merasakan. Ya. Kata Rasulullah, kamathali ghaithin asaba ardan, bagaikan air hujan yang menimpa tanah. Tanah ini perumpamaan tentang hati. Ya. Lalu Nabi SAW menyebutkan tentang jenis-jenis tanah itu, jenis-jenis hati manusia. Fakanat minha ta'ifah tayyibah qabilatil ma'a wa ambatatil kala wal usbal kathir. Di antara tanah yaitu hati itu, ada yang tanah yang subur, hati yang subur. Dia mudah menerima ilmu. Dan kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman amal. Ya, dan rumputan yang banyak. Subhanallah, ini perumpamaan hati yang mudah menerima hidayah, saudara. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah hati yang seperti ini. Hati yang mudah menerima hidayah, mudah menerima ilmu. Ketika kita menuntut ilmu, hati kita pun menerimanya. Lalu kemudian hati kita memahaminya dengan pemahaman yang dalam. Ya, lalu kemudian menimbulkan tanaman-tanaman yang ranum, yang bagus, yang indah, yang membuat kagum para petani. Ya. Kenapa? Karena menimbulkan amal, menimbulkan kefakihan, ya. Demikian pula istimbat yang luar biasa. Ini jenis hati yang pertama. Ada lagi jenis hati yang kedua. Wa kana minha ajadib. Ada lagi tanah yang keras. Amsakatil ma, dia hanya bisa menampung air saja. Dia kurang bisa mengambil manfaat dari ilmu. Dia hanya bisa menampung air. Fanafa'allahu bihan nas, fasharibu minha wasaqau wazara'u. Maka Allah memberikan manfaat dengan orang ini, ya, kepada manusia. Manusia mengambil ilmunya, ya. Manusia pun juga bisa bermanfaat dari orang ini, dari ilmunya. Tapi orang ini kurang mampu mengambil manfaat dari ilmu yang dia kuasai tersebut. Nasallallahu salamata wal afiyah, ya. Ada lagi jenis tanah atau hati yang ketiga. Wa asaba ta'ifa ukhra minha innama hiya qiyan. Air hujan itu menimpa tanah yang ketiga. Itu tanah yang licin dan tandus. La tumsiku ma'an, dia tidak bisa menampung air. Wala tumbitu kalaan, tidak pula menumbuhkan tanaman. Lalu Nabi SAW menjelaskan, fadzalika mathalu man faquha fi dinillahi ta'ala. Ini perumpamaan orang yang pertama ini perumpamaan orang yang faqih dalam agama Allah. Dia paham. Dari satu hadis dia bisa mengambil banyak faidah. Ya, ini diberikan oleh Allah kefaqihan yang dalam. Ini seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik.
Imam Laits ya, bin Sa'ad al-Misri, ya, Imam Abu Hanifah. Ini para ulama fuqaha ya, yang Masya Allah sangat diberikan oleh Allah kefaqihan yang luar biasa. Imam Syafi'i rahimahullah pernah suatu malam beliau tidak tidur. Ya, ternyata beliau memikirkan satu hadis saja. Hadis apa itu? Itu hadis bahwa Nabi SAW bersabda kepada seorang anak kecil yang sedang bersedih karena burung kesayangannya itu mati. Apa kata Rasulullah? Ya Aba Umair, madza fa'alan Nufair? Hai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung Nuwair itu? Kata Imam Syafi'i, aku memikirkan hadis ini semalaman dan aku berhasil mengeluarkan 100 faedah fikih dari hadis ini. Subhanallah. Iya. Keilmuan Al-Imam Asy-Syafi'i dan kefaqihan yang luar biasa. Maka ini akhi jenis tanah yang pertama. Tanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesuburan. Dia menerima ilmu lalu kemudian memahaminya dengan benar dan dalam. Lalu kemudian menumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman, faidah-faidah ilmu lainnya yang sangat bermanfaat sekali untuk manusia. Ya. Selain itu juga ilmu tersebut bermanfaat buat dirinya yang ia amalkan dalam hidupnya. Maka ini ya akhi, tanah yang terbaik, Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, kata beliau, fadzalika mathalu ma anfaqwa fi dinillahi ta'ala wa nafa'ahu bima ba'athani Allah bihi fa'alima wa 'allam. Ya, tanah yang pertama itu perumpamaan orang yang faqih dalam agama Allah dan bermanfaat untuknya apa yang Allah utus dengannya apa yang Allah utus aku dengannya berupa ilmu, lalu ia pun kemudian berilmu dan mengajarkan ilmu. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa. Adapun tanah yang kedua itu perumpamaan orang yang tidak faqih. Banyak hafal hadis, banyak hafal saudara. Tapi dia kurang bisa memahami hadis-hadis yang dia hafal. Iya. Maka ini perumpamaan tanah yang kedua. Adapun yang ketiga, ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, yaitu sama sekali dia menghafal aja nggak bisa, apalagi untuk memahami. Iya. Maka ini tanah yang ketiga yang tandus, yang dia ilmu saja dia menolak dan tidak mau menuntut ilmu Allah sama sekali. Ini tentunya ya akhi, ya bagian yang paling buruk ya akhi. Ya, dan subhanallah ini justru kebanyakan manusia seperti ini. Sudahlah dia tidak mau menuntut ilmu, dia malas untuk menuntut ilmu, kalaupun ilmu datang dia tolak, boro-boro untuk memahaminya. La haula wala quwata illa billah. Nah ya akhi, ya, oleh karena itulah kewajiban kita untuk introspeksi diri. Kita masuknya kepada yang mana ini? Yang pertamakah, atau yang keduakah, atau yang ketiga? Jangan sampai yang ketiga tentunya. Kita masuk hadis yang ke-77. Hadis 77 ini mirip dengan hadis yang ke-73. Ya. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mathala ma ba'athani Allah bihi, bukan 77, maaf. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nashara wa waladan salihan tarakah aw mushafan warrathah aw masjidan banah, ya, aw masjidan banah aw baitan libni sabil
ya, au baitan libni sabil, banahu au nahran ajrahu au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu min ba'di mautihi. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan mukmin yang akan terus mengalir kepadanya walaupun setelah matinya adalah yang pertama, ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan. Yang kedua, anak soleh yang ia tinggalkan. Yang ketiga, mushaf yang ia wariskan. Yang keempat, masjid yang ia bangun. Yang kelima, rumah yang ia sediakan untuk ibnu sabil. Yang selanjutnya, sungai yang ia alirkan. Yang selanjutnya, atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya saat ia sehat dan hidup, maka itu akan sampai terus, ya, dan mengalir terus setelah matinya. Subhanallah, ini hadis sudah pernah kita bahas, ya, di hadis nomor 73, sehingga kita tidak perlu lagi untuk membahasnya. Kita masuk hadis 78. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath, shadaqah jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah, rawahu Muslim wa ghairuh. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali dari 3. Yang pertama, sedekah jariah yang terus-menerus mengalir. Apa itu sedekah jariah? Itu yang sudah kita sebutkan tadi di hadis ke-78, 77. Atau ilmu yang bermanfaat. Apa itu yang bermanfaat? Yaitu ilmu yang diamalkan dan diajarkan. Yang ketiga, atau anak saleh yang mendoakan untuknya. Maka selama si anak itu terus berdoa untuk kedua orang tuanya, itu sangat bermanfaat sekali, Masya Allah. Itu menunjukkan bahwa anak saleh adalah anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Ya. Saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Hadis 79 juga mirip. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ma yukhalliqu ar-rajul min ba'di thalath, waladun salihun yad'u lahu wa sadaqatun tajri yablughu ajruha wa ilmun yu'malu bihi min ba'di. Sebaik-baik yang ditinggalkan seseorang setelah kematiannya adalah 3. Yang pertama, anak soleh yang mendoakannya. Yang kedua, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Yang ketiga, ilmu yang diamalkan oleh orang-orang setelahnya. Dikeluarkan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Ya. Lihat saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Nabi SAW mengatakan bahwa sebaik-baik yang ditinggalkan oleh seseorang setelah matinya apa? Duit? Bukan. Rumah gedong? Bukan. Iya. Yang terbaik untuk ditinggalkan setelah meninggalnya, yang pertama adalah anak soleh yang mendoakan. Iya. Maka dari itulah seorang orang tua hendaknya yang ia pikirkan bagaimana mendidik anaknya supaya soleh. Jangan ia pikirkan bagaimana anaknya itu supaya kaya nanti setelah dia mati. Jangan pikirkan itu. Karena masalah rezeki sudah ditanggung sama Allah. Yang terpenting buat kita pikirkan anak kita ini bakalan soleh apa enggak. Didik dia. Sekolahkan dia di pesantren atau di sekolah-sekolah yang mendidik agamanya. Supaya apa? Supaya dia ketika kita sudah meninggal, dia selalu mendoakan kita. Ya, sehingga pahalanya mengalir terus kepada kita. Adapun kalau kita hanya memikirkan dunia anak saja, disekolahkan sekolah-sekolah bonafit,
tapi tidak memperhatikan agama sama sekali, bahkan merusak moral. Ya, walaupun setelah kaya, tapi dia tidak soleh, dia malah durhaka kepada orang tua, boro-boro. Ya, dia tidak akan mendoakan orang tuanya. Maka dari itu ya akhi, ya, yang kita fokuskan, kita pikirkan bagaimana anak kita jadi anak soleh. Adapun masalah dunia, Allah sudah tanggung. Banyak orang yang tidak sekolah tapi kaya raya. Banyak orang yang sarjananya tinggi tapi ternyata duitnya biasa-biasa aja. Karena yang mengatur rezeki itu Allah, bukan ijazah, bukan siapa-apa, bukan. Sementara kesolehan ini akhi, harus kita usahakan. Ya. Kemudian kita harus berusaha juga punya sedekah jariyah, akhi, yang pahalanya nanti terus mengalir kepada kita. Apa sedekah jariyah? Sudah kita sebutkan tadi dalam hadis, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sedekah jariyah itu adalah diantaranya masjid yang dibangun, kita misalnya membantu pembangunan masjid, ya, kita kirimkan 1 juta, selama masjid itu terus ada orang-orang pada sholat di situ, selama itu juga terus mengalir, ya, sesuai dengan sumbangan yang kita sumbangkan tentunya. Demikian pula sumur yang kita gali, ya, yang kemudian sumur itu kita wakafkan untuk manusia, orang-orang. Selama sumur itu dipakai, selama itu juga pahalanya mengalir kepada kita. Demikian pula ya mushaf yang kita wakafkan. Selama mushaf itu dia bermanfaat untuk manusia, maka saat itu selama itu juga pahalanya terus mengalir. Makanya ya akhi, kalau kita ingin setelah meninggal dunia tetap dapat pahala, pengen supaya pahalanya terus mengalir kepada kita, carilah sedekah jariyah. Ya, usahakan cari sedekah jariyah yang terus mengalir sampai setelah kita meninggal dunia. Demikian kemudian diantaranya apa? Ilmu yang diajarkan. Tapi sebagian orang ada yang tertipu, akhi. Ada orang yang karena dia sudah men-share ilmu banyak ya di Facebook, udah cukup. Setelah itu dia tidak mengamalkan ilmu sama sekali. Dengan alasan, saya sudah men-share ilmu banyak, saya sudah dapat pahala banyak. Tapi kemudian dia melupakan dirinya sendiri bagaikan lilin yang menerangi manusia, tapi dirinya sendiri terbakar. Ya. Allah mengatakan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Apakah kalian menyuruh manusia kepada kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Padahal kalian membaca Alkitab itu. Apa kalian tidak berakal, kata Allah? Maka ya akhi, ya, inilah tempat perlombaan kita. Kita ingin ya agar kita bisa ya akhwan Islam azan ya Allah, setelah meninggal dunia kita terus mendapatkan pahala yang mengalir. Karena saat kita meninggal yang sangat kita butuhkan tuh pahala. Ya, itu yang sangat kita butuhkan. Sementara sudah meninggal kita sudah tidak bisa beramal saleh lagi. Ya, demikian wabillahi taufik. Kita buka tanya jawab. Nah. Baik, syukuran jazakallahu khair atas pembacaan dan penjelasan dari hadis sahih targhib wa tarhib, yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya, silahkan. Yang pertama, Ustadz, ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana menghadapi seseorang yang dia rajin datang ke majelis ilmu, namun terlihat suka membuat pertikaian, permusuhan, serta sering mengadu domba?
Dan hal ini bisa terlihat dia sepak terjangnya di media sosial. Nah, bagaimana dengan menghadapi orang seperti ini, Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Orang seperti ini bukan penuntut ilmu tapi penuntut fitnah. Iya. Makanya kalau ada orang dikatakan dia penuntut ilmu tapi kerjaannya ya berantem, berdebat, ya lisannya kasar dan yang lainnya, nggak mungkin penuntut ilmu seperti itu. Kita harus paham betul definisi penuntut ilmu itu seperti apa. Ya, penuntut ilmu itu adalah yang betul-betul dia bersungguh-sungguh menuntut ilmu Allah dan ia berusaha mengamalkan ilmu tersebut dalam dirinya. Itu penuntut ilmu, kan? Adapun kemudian dia kerjaannya hanya sebatas di Facebook, ya, ngomong ke sana kemari, kemudian lisannya mencaci maki dan yang lain. Kemudian dia mengaku penuntut ilmu. Wallahi bukan. Dia bukan penuntut ilmu. Dia penuntut fitnah. Ya, kata para ulama, bukan talibul ilm tapi talibul fitnah. Ya. Maka dari itu kita berlindung kepada Allah dari orang-orang seperti ini, akhi. Yang dia menisbatkan diri kepada ilmu, tapi sebetulnya hakikatnya dia bukan penuntut ilmu, ya, dan tidak pantas untuk disebut sebagai seorang penuntut ilmu. Wallahu a'lam. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan, ya Ustaz, dalam penjelasan hadis tadi bahwa yang dapat membantu seseorang kelak di akhirat yaitu doa anak yang soleh. Nah, bagaimanakah jika kebalikannya, Ustaz? Anak yang sudah meninggal dalam usia baligh, namun orang tuanya merasa tidak soleh, apakah bisa membantu anak yang tersebut yang sudah wafat terlebih dahulu ketika nanti di akhirat, Ustaz? Mohon jawaban dan nasihatnya. Iya, kalau ternyata anaknya yang dahuluan meninggal dan sudah balik, maka orang tuanya berusaha untuk mendoakan anaknya supaya Allah selamatkan dari api neraka. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doa orang tua untuk anaknya. Ya. Artinya doa orang tua itu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah kesempatan sebagai orang tua untuk mendoakan selalu anak-anaknya dengan doa kebaikan. Maka ketika anaknya sudah meninggal duluan dan dia sudah balik dan dia melihat anaknya kurang soleh, yaitu pertama akibat kelalaian dia juga, ya. Yang kedua, dia berusaha untuk mendoakan supaya anaknya dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah, ya, akan dosa-dosanya tersebut, dan dia juga istighfar kepada Allah atas kelalaian yang dia lakukan, ya, ketika dia kurang memperhatikan anaknya, ya. Allahu a'lam. Nah. Baik, syukuran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, mungkin kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon secara langsung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana, Bapak? Ini Pak Darli, ini di Payakumbuh, Sumatera Barat. Iya, silakan langsung ke pertanyaan, Pak. Ini nanyakan ini Ustaz, antara khutbah pertama sama khutbah kedua itu apa ada doanya tuh Ustaz? Dalam khutbah Jumat. Ya. Baik, itu saja ya. Tambah lagi ini, satu saja Pak. Ya, kami mohon maaf untuk Bapak yang berada di Payakumbuh, Sumatera Barat. Hanya satu pertanyaan, satu orang. Silahkan Ustaz. Menemukan doa khusus antara dua khutbah. Saya belum menemukan, ya, bahwa Nabi SAW mengajarkan doa khusus antara dua khutbah.
maka tidak boleh kita mengkhususkan doa tertentu pada dua khutbah tersebut. Yang menjadi perselisihan para ulama, ya, apakah saat antara dua khutbah itu adalah saat mustajab atau tidak? Karena masalahnya ada hadis yang menyebutkan bahwa di hari Jumat ada suatu saat yang tidaklah bertepatan dengan seorang hamba yang sedang sholat dan berdoa, kecuali ya Allah akan ijabah doanya. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan di saat tersebut. Sebagian ulama mengatakan bahwa saat tersebut adalah di saat ketika imam sudah mulai berdiri di mimbar. Ya, berhujjah dengan hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Namun, kebanyakan ulama hadis mengkritik dan menyatakan bahwa hadis tersebutlah hadis yang syadz. Oleh karena itulah hadis tersebut didhaifkan oleh banyak ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullah, yang menyebutkan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang syadz. Ya. Dan pendapat yang paling kuat saat yang mustajab itu adalah di akhir waktu asar, ya, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikutip oleh Abu Daud dan yang lainnya, ya, bahwasanya saat itu adalah saat di akhir daripada sholat waktu asar. Ya. Oleh karena itulah menjadi kebiasaan salafus saleh, di mana kebiasaan salafus saleh mereka di waktu setelah asar sampai maghrib mereka iktikaf untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat itu. Mereka khususkan di hari setelah asar sampai maghrib, bahkan di antara mereka ada yang iktikaf di masjid, ya, dari ibadah asar sampai sampai maghrib, ya, untuk terus berdoa kepada Allah supaya bertepatan dengan waktu yang mustajab tersebut. Ya, maka pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa waktu mustajab itu adalah di akhir waktu asar. Sebagian ulama ada yang menjamak dan mengatakan, ya, bahwasanya waktu mustajab itu dimulai dari semenjak tergelincir matahari di saat imam naik mimbar sampai waktu maghrib. Ya. Namun tentunya kayak lagi bahwa hadis yang menyebutkan bahwasanya waktu yang mustajab itu ketika imam sudah berdiri itu hadis yang syadz, yang tidak sahih, dan bahwasanya yang sahih itu adalah setelah asar sampai maghrib, ya. Wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, Bapak yang berada di Payakumbuh, dan selanjutnya masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami bertanya melalui telepon, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Abdullah Mubarok dari Banyumas. Silahkan Pak Abdullah Mubarok. Iya. Assalamualaikum, Tad. Iya, silahkan Pak. Mau bertanya, itu anak Adam kalau sudah meninggalkan terputus amalnya. Nah, itu kalau cara mendoakan orang tua itu tuntunannya seperti apa? Doa-doanya. Satu. Iya, satu saja Pak. Yang kedua, mungkin satu saja Pak. Kalau kita bersedekah yang tidak terputus dengan pahalanya. Oh iya, masih berhubungan ya. Itu selain kita memberikan ke masjid atau sumur, kalau kita bersedekah ke fakir miskin itu pahalanya seperti itu tidak terputus, atau apa aja yang sekiranya sedekah itu yang kategorinya tidak terputus, Pak? Baik. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Mendoakan orang tua itu, Pak, ya, seperti yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Ya Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi firli, ya Allah ya Rabb, ampuni dosa wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Walil mu'minina, dan kepada kaum mukminin seluruhnya. Yawma yaqumul hisab, pada hari kebangkitan nanti. Ya.
Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang masyhur di Indonesia, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini sebetulnya gabungan dua ayat. Ya. Adapun yang pertama Rabbighfirli wali walidayya ini satu ayat. Ya, warhamhuma kama rabbayani shaghira itu ayat yang lain. Maka ya, boleh juga, tidak apa-apa. Kita doakan supaya mereka diangkat derajatnya dalam diangkat derajatnya oleh Allah, diluaskan kuburnya, diberikan cahaya dalam kuburnya, diampuni dosa-dosanya. Ya, doakan untuk orang tua kita. Dan kalau kita mau sedekah atas nama orang tua kita, bagus. Ya, supaya pahalanya terus mengalir kepada orang tua kita. Sebagaimana ada seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi matat faltah wa inni adhunnuha law takallamat latasaddaqat." Wahai Rasulullah, ibuku meninggal tiba-tiba dan aku merasa kalau ibuku masih sempat bicara, dia akan bersedekah. Apa atasaddaqu anha, boleh enggak ya Rasulullah aku bersedekah untuk ibuku? Kata Rasulullah, "Na'am, tasaddaq anha." Iya, bersedekahlah untuk ibu. Iya. Ini termasuk bakti kita kepada orang tua setelah beliau meninggal dunia. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau kita berinfak kepada fakir miskin, apakah itu termasuk sedekah jariyah? Termasuk kalau fakir miskinnya ini fakir miskin yang soleh, di mana uang sedekah yang kita berikan kepadanya digunakan untuk beramal soleh. Adapun kalau fakir miskin yang fasik, yang suka maksiat, gak pernah sholat, maka yang seperti ini tidak menjadi sedekah jariyah. Iya. Makanya kalau kita mau memberikan sedekah kepada fakir miskin, coba deh cari yang soleh, yang Masya Allah agamanya bagus, yang bisa membantu dia untuk bertakwa kepada Allah. Sehingga ketika kita beri dia makan makanannya, dia makan untuk beramal soleh. Kita beri dia pakaiannya dia pakai untuk beramal soleh. Kita beri dia uang, dia gunakan juga untuk kebaikan. Sehingga kita bisa mendapatkan pahala dari orang yang seperti itu, yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, wallahu a'lam. Nah. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Berangkat dari pertanyaan tadi, ini ada pertanyaan yang berhubungan dengan pertanyaan di layanan telepon, Ustaz. Naam, yang bertanya dari hamba Allah yang tidak disebutkan tempatnya, bagaimana jika kita bersedekah ke masjid namun masjidnya di situ belum terlaksananya sunnah alias masih banyak kebid'ahan, apakah juga tetap akan mendapatkan pahala ataukah sebaliknya, Ustaz? Dapat pahalanya, karena tujuan masjid yang paling utama adalah untuk menegakkan sholat berjamaah. Iya. Namun tentu tidak sebesar pahala ketika kita memberikan sumbangan kepada masjid yang menegakkan sunnah dan menyebarkan ilmu yang benar. Karena kita mendapatkan berkali-kali lipat. Ya, ketika kita membangun masjid yang ditegakkan pada sholat berjamaah, kemudian diisi ta'lim untuk menyebarkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan tentang tauhid, tentang ittiba'us sunnah, menjauhi kesyirikan dan bid'ah, menjauhi berbagai macam khurafat, tahayul dan yang lainnya. Maka ini wallahi ya akhi, kita termasuk orang yang ikut serta di dalam membela agama Allah. Ya, tentu ini berbeda pahalanya dibandingkan dengan masjid yang ternyata diajarkan padanya kebid'ahan, kesyirikan, khurafat, tahayul dan yang lainnya.
Ya, tidak mungkin sama, saudaraku sekalian. Allahu a'lam. Iya, baik, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Sukabumi. Ya Ustaz, saya merupakan ibu dari 6 anak. Dan di masa tua ini saya merasa menyesal karena lalai dalam mendidik anak. Hanya satu saja yang mungkin mau disuruh untuk melakukan sholat Ustadz, sedangkan kondisi saya sudah tidak memungkinkan untuk memberikan atau memberitahukan kepada mereka akan pentingnya belajar ilmu agama. Rasa menyesal yang begitu sangat. Apa yang harus bisa saya lakukan untuk menebus dosa di masa lalu saya Ustadz dengan keadaan seperti ini? Pada Allah. Karena kata Imam Nawawi, ya, taubat itu harus ada penyesalan. Maka ketika kita menyesal, kenapa dahulu saya tidak mendidik anak-anak saya, akibat jauhnya dari ilmu dan yang lainnya, itu menunjukkan ada tanda taubat. Dan semoga tentunya Allah menerima taubat kita semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua, kita hanya berusaha sesuai kemampuan saja untuk menyuruh mereka sholat, ya, untuk menyuruh mereka menuntut ilmu, ya. Terus jangan bosan kita memberikan nasihat kepada anak kita, jangan bosan untuk menyuruh mereka sholat, ya, supaya nanti pada hari kiamat ketika Allah tanya, kita sudah melaksanakan tugas kita sebagai orang tua. Adapun kelalaian kita dahulu, mudah-mudahan Allah maafkan dengan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Ya, wallahu a'lam. Nah. Baik, ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Kadan ya? Iya. Iya, silahkan. Begini Pak Ustadz, saya ingin bertanya, kadang-kadang saya itu Ustadz merasa kurang minat ataupun kurang ingin untuk mendoakan orang-orang yang dikatakan ulama oleh orang-orang yang awam, yaitu orang yang menyuruh kepada kebid'ahan dan pelakunya Ustadz. Jadi kadang-kadang kita ini malas untuk mendoakan orang yang tidak sejalan dengan kita Ustadz. Jadi apakah itu hal yang dibolehkan atau bagaimana Ustadz? Baik. Ya, syukur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Bapak, ya, memohonkan ampunan kepada kaum mukminin secara umum itu adalah perkara yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya ayat yang kita bacakan tadi, Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Rabbku, ya, ampunilah dosaku dan orang tuaku dan kaum mukminin, ya, pada hari hisab nanti. Demikian pula dalam ayat yang lain, Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu Muhajirin dan Ansar, berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, dan jangan Engkau jadikan di hati kami rasa dengki terhadap kaum mukminin. Ya. Dan dalam satu riwayat yang sebagian ulama menghasankan tapi juga ada yang mendhaifkan, bahwa siapa yang memohonkan ampunan untuk mukmin dan mukminah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dari setiap mukmin dan mukminah tersebut. Ya. Oleh karena itulah menjadi kebiasaan salafus saleh, mereka selalu mendoakan kaum mukmin dan mukminah secara umum. Ya, mereka kebiasaan para salafus saleh, mereka mendoakan untuk seluruh kaum mukminin yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ya.
Karena memang kita semua kaum mukminin, dia ahli bid'ah, betul dia ahli bid'ah. Tapi semua kita karena dia masih beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Ya, kita masih mencintai mereka dari satu sisi, yaitu bahwa mereka masih beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Walaupun kita benci karena kebid'ahan mereka. Namun tentunya ya kita berharap semuanya agar kita kaum mukminin bisa mendapat ampunan pada hari kiamat nanti. Ya. Maka tidak mengapa kita mendoakan ampunan untuk mereka, supaya pertama kita pun mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau disebutkan dalam hadis bahwa apabila seorang mukmin mendoakan saudaranya dari kejauhan, maka malaikat akan berkata amin walaka bimithal. Amin, dan kamu pun akan mendapatkan yang sama. Ya. Maka sebatas memohonkan ampunan untuk mereka-mereka yang wafat, yang sudah meninggal, walaupun dia ahli bid'ah, itu diperbolehkan. Ya. Wallahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.